Baik, silakan rekan Tommy. Ya, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, saat ini kita tiba saatnya untuk memulai acara debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Dan akan kita mulai dengan penyampaian visi misi dari para pasangan calon. Sebagai moderator, tugas kami mengingatkan jika waktu habis dan kami akan bertanya, apakah akan melanjutkan atau apakah memang sudah cukup jika waktunya masih tersisa. Kami juga akan mengingatkan jika waktunya sudah habis. Berdasarkan hasil undian, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi misinya. Bapak-bapak, waktunya 4 menit dan akan dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Siapa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara dimanapun kau berada. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami berdua dapat hadir di debat ini, debat terakhir yang membahas masalah-masalah krusial bagi bangsa, yaitu masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, masalah investasi, masalah perdagangan dan industri. Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah. Arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia. Ini sudah terbukti bahwa kita telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas rancang bangun ekonomi kita. Sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri. Dan kenyataannya adalah dan diakui oleh pemerintah sekarang bahwa kekayaan nasional Indonesia mengalir ke luar negeri. Lebih banyak uang milik warga negara Indonesia di luar daripada di dalam negeri. Kemudian telah terjadi deindustrialisasi. Kalau negara lain industrialisasi, kita deindustrialisasi. Sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa. Kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa-bangsa lain. Ini keliru, ini harus kita rubah. Prabowo Sandi mempunyai strategi untuk merubah. Kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi, kemudian tidak punya strategi pembangunan. Terima kasih Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri kita sangat kaya raya, alhamdulillah. Kampanye 8 bulan, lebih di 1.550 kunjungan saya bertemu dan mengharu biru rakyat, menebarkan semangat optimisme. Rakyat menitipkan amanah bahwa keluh kesah dari kaum ibu, emak-emak, dari milenials, anak muda, bapak-bapak, petani, nelayan, guru honorer, para pekerja, semua menginginkan tema hari ini yaitu tema ekonomi menjadi tema utama dan kita sebut sebagai referendum ekonomi. Kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat bahwa kita perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Ekonomi yang bertumbuh sekarang belum dirasakan oleh masyarakat karena lapangan pekerjaan belum tercipta. Pertumbuhan 5% yang sekarang kita sebut sebagai jebakan 5% dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah di Langkat, Sumatera Utara. Ibu Nurjanah menyatakan bahwa sepi sekarang pembeli yang datang ke tokonya yang ada di pasar tradisional. Kami merasa bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau. Sehingga beban hidup terutama yang dirasakan oleh ibu-ibu masyarakat tidak membebani. Prabowo Sandi berkeyakinan
Dengan membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok, kita akan bisa menang. Waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktunya 4 menit, dimulai dari saat Anda berbicara, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati, Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, sahabat saya Bapak Prabowo Subianto, Pak Sandiaga Uno, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selama 4,5 tahun saya dengan Pak Yusuf Kalla telah berusaha keras, telah berjuang keras dalam rangka mengembalikan watak asli dari pembangunan di negara kita Indonesia, yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga bertumpu kepada pemerataan. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan, baik itu ketimpangan antara kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah, dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan. Oleh sebab itu, kami membangun infrastruktur tidak di Jawa saja, tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Untuk apa? Dengan infrastruktur itu, kami ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Baik berupa kawasan industri kecil, baik berupa kawasan ekonomi khusus, baik berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata yang juga akan berefek, berimbas pada barang-barang kerajinan yang dihasilkan oleh desa. Dan juga kami ingin terus memperjuangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing dikuasai negara, seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, dan juga Freeport. Kemandirian ini sangat penting sekali, karena dengan kemandirian ini, ekonomi yang adil dan kesejahteraan masyarakat akan bisa kita lakukan. Kemudian di bidang kesejahteraan sosial, kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Yang kita harapkan dengan kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah, baik di akademi maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, kami juga mengeluarkan kartu prakerja. Dan dengan kartu prakerja ini, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK, akademi, perguruan tinggi maupun korban-korban PHK. Yang terakhir, kami juga akan mengeluarkan kartu sembako murah, yang kita harapkan ibu-ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon oleh pemerintah karena ini akan kita subsidi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, Pak? Akan ditambahkan? Waktu habis. Boleh hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Cukup? Hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengarkan visi dan misi dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat seperti apa mereka menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Tetaplah bersama kami di debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019.
Anda masih menyaksikan debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Kita mau dengar dulu semangat dari para pendukung. Boleh tepuk tangannya? Baik, kita sudah masuk ke segmen kedua, Bapak-Bapak. Dan dalam segmen ini, masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dan kemudian menanggapi dalam waktu 1 menit 30 detik. Semua pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis ini dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tugas kami membacakan pertanyaannya. Saya akan mengambil amplop tema ekonomi. Kita buka dulu. Ya, inilah amplop tema ekonomi A. Bapak-bapak, bisa dilihat. Masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali saja, tidak akan diulang kembali. Kami juga akan persilahkan kepada Bapak-bapak mencatat pertanyaan jika diperlukan. Oke. Kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menjawab terlebih dahulu. Dan waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari Bapak berbicara nanti. Kita bacakan pertanyaan, silahkan Pak ya, dicatat Pak jika perlu. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Namun demikian, daya beli petani dan nelayan yang pada umumnya tinggal di perdesaan mengalami penurunan sebagai akibat dari rendahnya harga komoditas pertanian seperti karet, sawit, kopra, dan gula, serta komoditas perikanan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kebijakan ekonomi negara maju yang agresif, serta tata kelola dan tata niaga komoditas pertanian dan perikanan yang masih konvensional. Pertanyaannya, apa strategi dan kebijakan konkret Bapak untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan sehingga sektor ini menarik bagi milenial untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim dan agraris yang terkemuka di dunia? Kami persilakan. Ya, memang kita sudah terlalu lama komoditas-komoditas kita tergantung kepada pasar-pasar luar negeri dan kita sudah terlalu lama mengekspor dalam bentuk mentahan, raw material, baik itu karet, baik itu kelapa sawit, baik itu perikanan, baik itu komoditas-komoditas pertanian, sehingga strategi ke depan, baik di bidang perikanan maupun di bidang pertanian adalah hilirisasi, adalah industrialisasi. Perlu dibangun industri-industri perikanan sebanyak-banyaknya, pengolahan, pengalengan, sehingga kita mengekspor dalam bentuk barang-barang yang sudah olahan, sudah packaging di sini, sudah di-labeling di sini, sudah dibangun brand dari sini. Begitu juga untuk komoditas-komoditas perkebunan. Ke depan, kita harus berani melakukan hilirisasi, mencegah agar ekspor kita tidak dalam bentuk mentahan, tetapi minimal barang setengah jadi, atau kita tekan agar dikirim dalam bentuk barang jadi. Dan juga untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan produk pertanian. Kita tahu anak-anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online yang kalau ini bisa disambungkan dengan ekosistem offline dari produk-produk pertanian akan memudahkan petani-petani langsung berhubungan dengan konsumen, berhubungan dengan pembeli lewat digital ekonomi. Terima kasih Bapak Jokowi. Berikutnya kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Bapak berbicara.
Baik, terima kasih. Justru di sini letak masalah di mana saya singgung bahwa ekonomi kita salah arah. Bahwa terjadi deindustrialisasi dan terjadi tidak adanya strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Tadi niat Pak Jokowi bagus, tapi Pak Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan import? Petani hancur. Kenapa tidak melakukan industrialisasi tetapi difokuskan infrastruktur? Infrastruktur jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia yang keluar. Ini masalah yang kami katakan perlu ada reorientasi strategi pembangunan. Perlu ada polisi yang tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri, kemudian fokus untuk membangun industri di segala bidang. Saya setuju, hilirisasi. Tetapi kenapa Bapak tidak laksanakan sudah 4,5 tahun? Bahkan Bapak izinkan menteri-menteri Bapak mengizinkan komoditas asing masuk ke Indonesia dengan begitu pesat dan begitu gampangnya. Saya kira demikian. Mungkin ya, kuncinya adalah entrepreneurship, kewirausahaan dan kepastian usaha. Dan saya yakin bersama Prabowo Sandi, pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak kepada pengusaha-pengusaha nasional, menghadirkan kepastian usaha, kepastian hukum, sehingga investasi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud. Baik, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon presiden wakil presiden nomor 01 menanggapi. Waktunya 1,5 menit, Pak. Silahkan. Pak Prabowo, Pak Sandi, mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Karena ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan dan sisi supply itu harus dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita berhadapan dengan ekonomi mikro, ini hanya jual dan beli, hanya membangun industri kemudian menjualnya produk yang ada. Tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat-agregat produksi. Sektor primer misalnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur. Saya kira tidak semudah itu. Artinya memerlukan tahapan-tahapan besar, inilah yang sedang kita kerjakan. Infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan-kawasan industri, akan terhubung dengan kawasan-kawasan pariwisata. Nggak mungkin langsung membalikkan tangan kemudian bisa membangun, kemudian langsung bisa mengekspor. Tidak, perlu tahapan-tahapan besar. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah pembangunan infrastruktur, kita fokus. Tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah reformasi struktural dan yang keempat urusan teknologi dan inovasi. Inilah tahapan-tahapan besar yang ingin kita kerjakan. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 menanggapi. Waktu sama 1,5 menit. Silakan Bapak. jadi kembali lagi, saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Kita salah jalan. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok. Dalam 40 tahun dia hilangkan kemiskinan. 40 tahun. Kita harus contoh, berani belajar dari yang hebat. Jangan, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan kita semua. Jadi kita ini salah jalan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Belajar yang baik. Kita harus berani untuk merencanakan
pembangunan, industrialisasi, ciptakan lapangan kerja, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita. Itu yang harus kita jalankan. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak karena ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Presiden-presiden sebelum Bapak, kita semua harus bertanggung jawab. Benar, itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, cukup? Mau ditambahkan, Pak Sandi? Baik, waktu habis. Oke, cukup dulu karena kita akan beralih ke tema selanjutnya. Baik, kita akan bergeser ke tema selanjutnya. Tema kesejahteraan sosial. Kita mendapatkan undian dengan huruf A. Bapak mungkin bisa dilihat, masih tersegel ya Pak? Oke, saya langsung buka. Disimak pertanyaannya baik-baik Bapak-Bapak. Partisipasi perempuan di bidang ekonomi sangat besar kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Indeks ketimpangan gender global 2017 yang dirilis oleh World Economic Forum atau WEF menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan Indonesia sebesar 51%, jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi kerja laki-laki sebesar 84%. Di samping itu, diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja terhadap perempuan masih sering terjadi. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan konkret Bapak untuk menjamin partisipasi perempuan Indonesia dalam kegiatan ekonomi agar perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan di dunia kerja bukan hanya sekedar wacana? Kami mempersilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab, dan waktu untuk menjawab dipersilahkan 2 menit. Waktu akan dimulai sejak Bapak berbicara. Saya berpendapat bahwa partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara kita sangat penting, sangat vital, dan sebetulnya sudah sangat menonjol. Kita pernah memiliki presiden perempuan, dan sekarang dalam kampanye pemilihan umum ini peranan kaum emak-emak sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi dengan demikian, dengan peranan mereka yang begitu besar, pasti kebijakan-kebijakan, undang-undang akan benar-benar mencerminkan kepentingan mereka. Mau tidak mau, karena mereka sangat menentukan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. 2/3 dari ekonomi keluarga ditopang oleh kegiatan perempuan yang memulai usaha baik di rumah maupun juga usaha-usaha mikro, kecil, menengah. Perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri ini menginginkan suatu kebijakan yang lebih berpihak agar mereka bisa mendapatkan akses pelatihan, pendampingan, juga akses terhadap permodalan. Kami melihat di gerakan OKOC, program OKOC juga dominasi emak-emak, perempuan, luar biasa. Mereka betul-betul menjadi tulang punggung, dan kami percaya bahwa entrepreneurship ini bisa didorong lebih baik sebagai penciptaan lapangan kerja. Kami melihat peran perempuan luar biasa. Jika ekonomi keluarga yang ditopang oleh perempuan itu bisa lebih baik ke depan, kami yakin ketimpangan ini bisa dikurangi secara signifikan. Kami yakin gerakan OKOC bisa memberdayakan perempuan. Waktu Anda habis. Terima kasih. Berikutnya. Harap tenang. Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menjawab dengan waktu 2 menit. Visi misi kami mengarus utamakan kesetaraan gender. Karena itu kami akan berusaha semaksimal mungkin
agar perempuan tidak hanya bisa di bidang ekonomi, di bidang politik, tapi juga di bidang pemerintahan. Dalam upaya pemberdayaan ibu-ibu, selain juga ekonomi tingkat tinggi, tapi juga kami telah melakukan yaitu kredit UMI usaha mikro dan juga bank wakaf mikro yang ada di pesantren, dan saya tahu persis bahwasanya nasabahnya 100% perempuan. Dan ini adalah upaya pemberdayaan, bahkan sudah beribu-ribu ibu-ibu merasa tertolong dan bahkan mereka merasa bangga, bukan hanya cita-cita. Oleh karena itu upaya-upaya ini akan terus kami bangun, akan kami kembangkan. Dan juga di desa-desa kami juga akan menciptakan namanya itu dewi-dewi dan dedi-dedi. Dewi itu desa wisata dan desa digital. Kami silakan, Pak. Ya, tadi ada Dewi, ada Dedi. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai program untuk ekonomi terutama perempuan. Kita memiliki program yang namanya Mekar dari PNM. Sudah 4 tahun ini nasabahnya sudah 4,2 juta. Tahun ini kita targetkan lebih dari 10 juta. Itu adalah pedagang asongan, pedagang bakso, pedagang mie. Sudah habis Bapak Jokowi, mohon maaf. Terima kasih. Baik. Tahan, harap tenang. Para pendukung harap tenang. Selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 02 menanggapi, waktunya 1,5 menit dimulai saat berbicara. Kuncinya adalah pemberdayaan. Saya pernah waktu tugas di DKI bekerja sama juga dengan PNM dan Mekar. Dan kami melihat memang perempuan hebat, perempuan mandiri ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Namun yang mereka keluhkan adalah tentunya minimnya akses terhadap pasar. Bagaimana kita memberikan suatu program yang berkesinambungan. Kami menyebutnya, Prabowo Sandi menyebutnya 7 langkah pas. Pertama adalah mendaftarkan para perempuan hebat, perempuan mandiri ini yang akan menjadi tulang punggung perekonomian. Kedua, kita akan memberikan pelatihan. Pelatihan ini tentunya berjenjang. Kita ingin mereka bisa memiliki basic knowledge. Kita setelah itu ikat dengan pendampingan. Karena 80% dari kegagalan perempuan yang terjun ke bisnis adalah tidak memiliki mentor, pendampingan. Setelah itu kita bantu perizinannya. Banyak sekali usaha-usaha di Mekar ini susah mendapatkan perizinan karena di perumahan itu tidak bisa dikeluarkan perizinan. Kita bantu perizinannya dengan gerakan OKOC. Setelah itu pemasaran, packaging. Dan terakhir kita bantu administrasi keuangan agar mereka melek terhadap bagaimana menghitung cash flow, profit and loss dan lain sebagainya. Terakhir adalah akses permodalan. Karena perempuan hebat, perempuan mandiri ini luar biasa. Kalau dikasih pinjam uang, 99,9% uangnya balik. Baik, waktu habis. Harap tenang, para pendukung. Kini giliran pasangan nomor urut 01. Kami persilakan waktunya untuk menanggapi 1,5 menit, Bapak. Jadi saya teruskan tadi untuk program Mekar itu adalah pinjaman bagi ibu-ibu yang berdagang baik asongan, bakso, mie ayam, kemudian usaha-usaha rumah tangga yang kita berikan pinjaman hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta, kemudian sampai 10 juta. Apabila lebih dari 10 juta akan kita larikan ke KUR yang bunganya 7%. Dan ini didampingi, ada pendampingan dan sudah berjalan 4 tahun, sudah 4,2 juta nasabah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan UMI yang sudah kita kerjakan kira-kira 1,5 tahun ini juga sudah 1,1 juta nasabah. Ini untuk ultra mikro, lebih kecil lagi. Apabila jalan ini sudah kita koreksi benar akan kita besarkan sebesar-besarnya sehingga wanita-wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia produktif dan juga bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga.
Bank wakaf mikro yang kita dirikan di pondok-pondok pesantren juga sama. Hampir 90% nasabahnya adalah wanita di lingkungan pondok pesantren yang memiliki usaha-usaha mikro, usaha kecil yang diberikan pinjaman ada yang 500.000, 1 juta, 2 juta maupun 3 juta. Ini sudah kita kerjakan hampir 2 tahun ini. Oleh sebab itu kami meyakini insya Allah program-program 3 tadi akan bisa memberikan kemandirian pada ekonomi keluarga. Bapak, baik, terima kasih. Baik hadirin pemirsa, pertanyaan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial dari panelis telah dijawab para kandidat. Segmen berikutnya masih ada pertanyaan dari panelis dengan tema keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri. Dan segmen ketiga akan dipandu oleh rekan saya, Tommy Ristanto. Jangan kemana-mana, tetap di debat Capres-Cawapres Pemilu 2019. Ya, hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dan kali ini di segmen ini masing-masing calon presiden dan wakil presiden akan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dan kemudian akan menanggapi dalam waktu 1 menit 30 detik. Temanya adalah keuangan dan investasi. Dan pertanyaan ini dibuat oleh tim panelis. Aturan mainnya adalah begini, saya akan mengambil amplop, nanti adalah amplop yang B, ini adalah keuangan dan investasi. Bapak-bapak ya, bisa dilihat masih tersegel. Saya akan membacakan sekali, dan jika bapak-bapak butuh bisa mencatatnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan ya. Investasi pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak masih berpeluang ditingkatkan. Mengingat tax rasio Indonesia yang baru mencapai sekitar 10,3%. Sementara investasi yang berasal dari dana masyarakat seperti zakat dan wakaf juga sangat potensial ditingkatkan. Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya, strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Bapak lakukan dalam 5 tahun ke depan untuk mendorong peningkatan tax rasio sekaligus peningkatan penerimaan zakat dan wakaf? Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita menerima 4.000 triliun tiap tahun, tetapi ternyata hanya 2.000 triliun, berarti ada kebocoran 2.000 triliun. Kalau saya selalu mengatakan kebocorannya 1.000 triliun, ternyata KPK mengatakan lebih. Dalam tahun 97, waktu Orde Baru, Indonesia sempat tax rasionya 16%. Sekarang merosot jadi 10%. Berarti kita kehilangan kurang lebih 60 miliar dolar tiap tahun. Apa langkah konkret kami? Sebetulnya Malaysia dan Thailand tax ratio-nya sudah 19%. Dan mereka melaksanakan program pakai information technology dengan menggunakan komputerisasi sehingga semua transparan dan dengan demikian cepat bisa naik sampai 19%. Saya yakin dengan program informatika, penggunaan teknologi, transparansi, kita bisa belajar dan contoh dari negara lain, kita pun bisa kembali ke 16% bahkan 19%. Kami akan memisahkan Badan Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan. Langsung lapor kepada Presiden untuk meningkatkan compliance atau tingkat kepatuhan pajak dan memastikan tax ratio itu akan meningkat. Untuk
Zakat, kami dulu di Jakarta memulai program Mall Sadar Zakat. Kita harus jemput bola dan gunakan teknologi digital. Digital ekonomi ini akan mampu untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat kita. Waktunya habis, Pak. Terima kasih. Sekarang kita berikan giliran kepada Harap Tenang, Harap Tenang. Sekarang kita berikan giliran kepada pasangan nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Pak Maruf untuk menjawab 2 menit. Silakan. Kalau ingin menaikkan tax ratio seperti yang pernah Bapak Prabowo sampaikan, dalam 1 tahun akan menaikkan tax ratio dari 10, menjadi 16%. Kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu, artinya akan ada 5% kurang lebih. 5% dari GDP kita, 15 triliun rupiah, 5% artinya 750 triliun, yang itu akan ditarik menjadi pajak. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock ekonomi. Oleh sebab itu yang ingin kita kerjakan adalah menaikkan tax ratio secara gradual dengan membangun sebuah tax base yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sudah kita lakukan sejak kita melakukan tax amnesty. Tax amnesty ada deklarasi 4.800 triliun. Dan kita mendapatkan income dari sana 114 triliun tahun itu. Kita ingin agar tax base kita semakin besar, sehingga income negara juga akan semakin banyak. Tetapi kalau langsung seperti yang disampaikan tadi, saya kira ini akan memberikan shock ekonomi. Karena 750 triliun itu akan ditarik sebagai penerimaan di pajak. Untuk zakat saya berikan Pak Kiai Maruf Amin. Ya, soal zakat dan wakaf ini sebenarnya kita sudah punya lembaganya. Ya, untuk itu lembaga Basnas dan juga Laslas dan juga Badan Wakaf Nasional kita. Oleh karena itu sekarang sedang dilakukan intensifikasi dan kemudian mengumpulkan juga wakaf uang. Bukan biasanya wakaf tanah, kuburan, madrasah, masjid. Sekarang sudah dikembangkan wakaf uang. Waktunya untuk habis, investasi. Pak Maruf. Oke, tetap harap tenang. Oke, hadirin mohon. Langsung bisa ditanggapi oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi. Waktunya 1,5 menit. Baik, jadi mungkin Pak Jokowi salah menangkap. Saya tidak mengatakan naik kembali 16% dalam 1 tahun. Tetapi harus ada usaha real. Dan salah satu caranya adalah tadi, dengan menerapkan program informatika, penggunaan teknologi informatika, dan sistem yang sangat transparan, itu bisa cepat menaikkan. Dan saya sangat setuju, kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar yang seharusnya dia bayar. Kami akan genjot rasio pajak. Salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja. Kami akan kurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa lebih banyak uang yang ada di kantong masyarakat sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meningkatkan konsumsi dan akhirnya insya Allah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kami yakin pada waktunya pajak korporasi setelah pajak pribadi bisa kita turunkan sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi untuk siapa? Untuk lapangan kerja anak-anak bangsa. Prabowo Sandi yakin bersama pemerintahan yang kuat kita ciptakan pajak untuk pembangunan masyarakat. Waktunya habis, Pak Sandi. Ya, cukup. Ya, hadirin. Terima Langsung kasih. bisa ditanggapi Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. Waktunya. Saya itu hanya membaca di media Pak Prabowo bahwa Bapak akan melakukan lompatan besar dari 11% ke 16%, sehingga tadi saya sampaikan seperti itu. Menurut saya di bidang penerimaan pajak ini, kalau kita konsisten melakukan reformasi di bidang pajak, pelayanan pajak, online pajak, itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap
para pembayar pajak untuk datang membayar pajaknya karena mereka merasa dilayani dengan baik dan itu sudah kita lakukan. Sekarang Bapak menyampaikan SPT tahunan itu lewat e-filing sudah bisa. Dari rumah bisa jam berapapun bisa diterima. Inilah reformasi di bidang perpajakan yang telah kita lakukan, tetapi memang masih banyak yang perlu kita benahi, yang perlu kita kerjakan dalam hal penerimaan pajak ini. Pak Yai, silakan diteruskan. Iya, untuk zakat itu supaya tidak lembaganya hanya menerima zakat, tapi mengambil zakat sesuai dengan perintah agama. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, ambil. Jadi bukan penerima zakat, tapi pengambil zakat. Jadi cara kerjanya yang dirubah. Begitu juga dengan wakaf, upaya meyakinkan masyarakat. Waktunya habis. Oke, demikian tadi. Baik. Dua pasangan Hadirin, calon para presiden pendukung, dan mohon wakil presiden sudah menjawab dan juga menanggapi tema keuangan dan juga investasi. Sekarang boleh kalau mau bertepuk tangan untuk memberikan semangat bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Cukup? Oke, sekarang saya akan mengambil. Baik, cukup. Kesempatannya sudah cukup, terima kasih. Sekarang saya akan mengambil amplop yang kedua. Bapak-bapak, ini adalah amplop perdagangan dan industri. Yang terakhir ini ya, masih tersegel. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board atau IFSB tahun 2018 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah di Indonesia peringkat ke-9 dunia, yaitu mencapai 28,08 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai pasar industri makanan dan minuman halal di Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun dolar Amerika pada tahun 2030. Dan industri pariwisata halal akan memiliki kontribusi besar. Pertanyaannya, silakan kalau mau dicatat. Strategi dan kebijakan konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk merealisasikan potensi ekonomi dan keuangan syariah, serta menempatkan posisi Indonesia menjadi pemain utama ekonomi syariah global? Oke, saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 01 untuk menjawab. Waktunya 2 menit, silakan. Pertama, untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah, kita sudah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah yang disebut KNKS, yaitu yang diketuai oleh Bapak Presiden sendiri. Ini untuk mengembangkan ekonomi dan ini menjadikan Indonesia sebagai Islamic Finance Center di dunia ini. Dan oleh karena itu kita juga memperkuat posisi-posisi lembaga keuangan dengan penguatan kelembagaannya, kemudian juga bentuk pelayanannya termasuk fintech, kemudian juga produk-produknya supaya melahirkan produk-produk yang lebih market friendly dan kemudian juga membangun sumber daya manusianya yang kuat. Kami ingin mendorong agar industri halal sesuai dengan visi misi kami akan kami stimulir bukan hanya untuk dalam negeri tetapi juga untuk luar negeri. Standar halal kita sekarang sudah menjadi standar halal dunia. Karena itu standar halal kita menjadi acuan untuk halal global. Kami silakan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita memiliki sebuah kekuatan besar di dalam keuangan syariah, ekonomi syariah, dan kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini dinobatkan sebagai nomor 1 di bidang wisata halal. Ini alhamdulillah. Dan juga sebentar lagi kita akan membuka Halal Park
di dekat GBK. Habis Pak Joko Widodo. Sekarang kami persilakan kepada pasangan. Para pendukung, mohon. Kami persilakan kepada pasangan. Para pendukung mohon tenang. Mohon biar fokus. Kami persilakan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk menanggapi, waktunya 1,5 menit. Dalam global Maaf, waktunya untuk menjawab 2 menit. Dalam Global Islamic Economic Index, kita melihat bahwa Indonesia masih peringkat 10. Padahal kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mestinya bisa lebih memberikan ranking yang lebih baik. Dalam urutan negara dengan pengimpor, sebagai pengimpor produk-produk halal, kita nomor 4 terbesar. Kita harusnya memposisikan diri sebagai negara yang bisa memproduksi barang-barang halal. Kuncinya menurut saya adalah harus menciptakan ekosistem. Bahwa ini bukan hanya keuangan syariah, tapi ekonomi syariah secara komprehensif, secara menyeluruh. Kami mencanangkan bahwa kekuatan kita adalah kekuatan kewirausahaan kita, khususnya di bidang ekonomi syariah. Banyak sekali produk-produk syariah. Saya baru saja kemarin berkampanye menemukan produk halal network internasional yang ternyata produk herbal Indonesia yang memiliki kemampuan untuk ekspor. Kami yakin dengan semangat kita untuk memperkuat produksi kita, produk-produk halal kita bisa merajai. Jangan kita terus dibanjiri oleh produk-produk impor. Nah, kami meyakini juga ekosistem itu kita sandingkan dengan entrepreneurship dan juga dengan financingnya akan mampu menciptakan bahwa industri halal itu bukan hanya sertifikasi atau labelisasi atau standar, tapi lebih besar daripada itu. Kita harus mampu ciptakan produk-produk dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk siapa? Untuk anak-anak bangsa. Saya meyakini bahwa pariwisata halal yang jumlahnya sekarang potensinya ada di 3.300 triliun dan 1 triliun US dollar juga untuk di tahun 2030 akan merupakan peluang yang harus kita ambil. Dan kita tidak boleh jadi pasar, kita harus bisa mensuplai kepada kebutuhan ekonomi syariah Waktunya dunia. habis Pak Sandi. Ya, tolong. Ya, para dan pendukung. berikutnya kami persilakan Kita kasih kepada waktu untuk pasangan nomor urut 01 untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1,5 menit. Sebenarnya kita sudah lama membangun soal ekonomi keuangan syariah dan juga produk-produk halal. Dan sekarang sudah banyak hasil yang dicapai. Bahkan produk sukuk kita terbesar sekarang di dunia. Lebih besar dari produk-produk negara lain. Karena itu kita bertekad agar perbankan kita juga menjadi terbesar di dunia. Dan juga asuransi kita, pasar modal kita menjadi terbesar di dunia. Dan bahkan juga produk-produk halal kita juga akan menjadi produk-produk halal andalan kita untuk di seluruh dunia. Karena itu apabila dimungkinkan nanti kami akan mempercepat proses pengembangannya dengan membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Saya kira itu. Waktu masih ada, silakan. Ya, tadi saya ingin melanjutkan mengenai wisata halal kita yang sudah ditetapkan menjadi nomor 1 di dunia, ini di dunia. Inilah kita akan fokus dan konsentrasi di sini dengan produk-produk halal yang sudah tadi saya sampaikan juga. Nanti minggu depan akan kita resmikan Halal Park di Jakarta dan akan membesar lagi menjadi sebuah distrik park dan itulah kesempatan kita mengenalkan produk-produk halal kita. Waktunya habis. Sekarang kami berikan giliran kepada pasangan nomor 02. Pak, para pendukung, mohon maaf, harap tenang. Ya, harap tenang dulu ya. 1,5 menit Pak untuk menanggapi, silakan. Baik, salah satu potensi ekonomi yang sangat besar adalah keuangan yang merupakan tabungan daripada calon jemaah haji. Ini selama ini terjadi suatu keraguan-raguan tentang pengelolaan dana-dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Kami ingin untuk membentuk bank tabung haji di mana nanti
potensi tersebut dikelola secara modern, syariah, tetapi efisien, transparan. Dan dana tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk umat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ini salah satu upaya kami. Saya melihat pengelolaan tentunya ekosistem tersebut harusnya mampu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar kita ciptakan institusi-institusi misalnya keuangan. Kita sudah saatnya punya bank syariah yang terbesar di ASEAN. Saya terenyuh kenapa pusat keuangan syariah itu bukan di Jakarta. Tapi ada baik di Kuala Lumpur malah Hong Kong dan London juga mengembangkan. Bersama Prabowo Sandi kami yakin pemerintahan yang kuat berpihak pada penciptaan peluang akan mampu menjadikan Jakarta pusat keuangan syariah. Waktunya habis. Baiklah, sesi menjawab pertanyaan panelis telah selesai. Boleh tepuk tangan, berikan dukungan yang paling meriah. Ya, dengan demikian, tahan dulu. Dengan demikian sesi menjawab pertanyaan dari panelis telah selesai. Namun kita masih akan menemukan debat yang lebih seru lagi. Karena sesaat lagi nanti kita akan mengikuti debat terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tentunya akan dibawakan atau dipandu oleh Balkis Manisang. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi segmen keempat. Anda masih menyaksikan debat Capres-Cawapres Pemilu 2019. Ya, kita berikan semangat karena dalam segmen ini akan kita lakukan sesi debat terbuka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mengajukan pertanyaan dan berinteraksi secara langsung. Pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan kesempatan yang sama untuk melempar pertanyaan sebagai pembuka debat, kemudian dijawab, ditanggapi, dan kemudian ditanggapi kembali. Perhatikan, durasi mengajukan pertanyaan hanya 2 menit, kemudian untuk menjawab juga 2 menit, dan saling menanggapi masing-masing 2 menit. Jadi total durasi kita untuk debat terbuka adalah 8 menit. Ini adalah sesi pertama dari debat terbuka. Kami sebagai moderator bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib dan juga mengingatkan saat waktunya harus bergantian. Kita minta Bapak-Bapak fokus karena 4 tema debat adalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi, serta perdagangan dan industri. Kami persilahkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Bapak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin untuk memulai bertanya pada sesi pertama debat terbuka. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda bertanya. Pertanyaan kami singkat. Apa yang akan Bapak Prabowo lakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital, dalam hal ini pengembangan e-sport, Mobile Legends ke depan? Baik, masih ada 1 menit 35 detik, silakan. Cukup. Cukup. Baik, silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Bapak Prabowo dan Sandiaga untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai dari berbicara. You wanna test your vice president? Oke. Terima kasih Pak Presiden. E-sports merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang seiring dengan pengembangan digital economy dan banyak sekali peminatnya. Mobile Legends salah satunya, dan saya rasa kita memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang betul-betul menguasai pasar dunia. Karena sektor ekonomi kreatif ini, para anak-anak muda milenial Indonesia ini hebat-hebat sekali. Saya keliling ke seluruh wilayah Indonesia, mereka menanamkan satu optimisme. Saya sebutnya sebagai generasi pop. Mereka positif, optimis, dan produktif. Nah, strategi kami sangat jelas. Kembali kepada entrepreneurship. Dan kunci pemerintah adalah memfasilitasi.
Karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang. Dan akhirnya ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jangan sampai Indonesia yang tentunya dengan pasar yang sangat besar ini hanya fokus untuk diserbu oleh produk-produk impor, termasuk produk-produk e-sports. Dan kami akan memfasilitasi pemerintah bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda yang kami luncurkan kemarin. Kita akan membuat satu event-event pelatihan agar kita juga punya juara-juara dunia, tapi jangan sampai e-sports itu bisa mempengaruhi tentunya generasi ke depan kita tidak memiliki akhlakul yang karimah. Nah, oleh karena itu kami fokus pengembangan ekosistem ini berbasis ekonomi digital haruslah berujung kepada peluang lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda siap mengembangkan dan langsung konkret memberikan strategi khusus pengembangan e-sports. Tahan. Dua pendukung harap tenang. Oke, sudah dijawab. Silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menanggapi, waktunya 2 menit. Kita sebagai pemerintah memang harus cepat tanggap dan respon cepat terhadap perubahan-perubahan global yang saat ini terjadi. Barang-barang baru masuk begitu cepatnya setiap hari. Ada artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, virtual reality, kalau di bidang keuangan Bitcoin, cryptocurrency, ini pun juga sama. Ini ada sebuah profesi yang sekarang ini anak-anak muda senang menjadi gamer, menjadi gamers. Oleh sebab itu pemerintah membangun infrastruktur digital, baik broadband dengan kecepatan tinggi, palaparing, 4G, sehingga anak-anak muda kita memiliki infrastruktur dalam mengembangkan profesinya sebagai gamers. Yang kedua, membangun ekosistem yang nyaman bagi mereka berusaha membuat game. Dan ini saya kira sebuah peluang yang besar bagi industri game di Indonesia. Kita melihat juga bahwa nilai ekonomi di bidang ini bertumbuh sangat pesat. Catatan yang saya terima di 2017, perputarannya sudah mencapai 11-12 triliun dengan pertumbuhan per tahun 25-30%. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlewat merespon setiap perubahan-perubahan yang ada. Kemudian juga kita melihat anggaran-anggaran iklan sekarang bergeser ke sana. Bergeser ke sana dalam jumlah yang sangat besar. Ini juga harus dilihat dan diwaspadai. Sehingga kita merespon dengan regulasi-regulasi yang benar. Kemudian juga menjadi pemain e-sport yang profesional itu butuh sebuah fisik yang baik. Butuh latihan-latihan yang detail. Sehingga betul-betul nanti menjadi profesional dunia. Bapak. Baik. Harap tenang. Ditahan dulu, harap tenang. Berikutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menanggapi kembali. Waktunya sama 2 menit akan dimulai saat Anda menanggapi. Saya memfokuskan nanti kebijakan-kebijakan saya dalam hal-hal yang mendasar yang menjawab kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tingkatkan produksi pertanian, tingkatkan penghasilan bagi petani, lindungi penghidupan dan penghasilan nelayan, tingkatkan kualitas hidup buruh, guru honorer. Itu yang saya akan fokus. Digital itu bagus, tapi rakyat kita butuh swasembada pangan, pangan dalam harga terjangkau. Kita harus turunkan harga, rakyat kita sedang susah, kita harus jaga kekayaan Indonesia. Itu yang akan saya fokus. Ya, saya teringat cerita dari Saudara Rahman. Ini anak muda milenial. Saya bertemu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Beliau menggunakan teknologi di industri pertanian. Dan waktu bertugas di DKI, perusahaan milik daerah BUMD Food Station membeli beras
dari milenial-milenial yang sekarang masuk ke industri pertanian. Saya kagum, mereka memiliki komitmen. Banyak yang menyatakan bahwa milenial ini ya pasti akan ke kota meninggalkan pedesaan. Ternyata banyak sekali milenial-milenial seperti Rahman. Bersama Prabowo Sandi kita akan ciptakan Rahman-Rahman lain, Rahman-Rahman baru di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mampu anak-anak muda ini dengan teknologi digital, teknologi yang berkaitan dengan pertanian, mekanisasi, mereka bisa meningkatkan produktivitas daripada sektor pertanian kita. Jangan terus kita akhirnya harus dibulan-bulani dengan harga bahan pokok yang mahal. Tapi kita juga pada satu saat harus bermimpi bahwa kita bisa mengekspor pangan. Sudah saatnya, wes wayahe, Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi pangan dan kekuatan energi dunia. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan memberikan semangat. Silakan. Harap tenang. High five. Sesi pertama telah selesai. Harap tenang terlebih dahulu. Kita masuk. Para pendukung harap tenang dulu. Para pendukung harap tenang terlebih dahulu karena kita akan mengikuti sesi selanjutnya. Harap tenang dulu. Sesi kedua masih ada. Kita akan memulai debat terbuka sesi kedua. Selanjutnya dalam sesi ini giliran Bapak Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno sebagai nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu kami persilahkan 2 menit akan dimulai saat Anda bertanya. Silakan. Pak Jokowi yang saya hormati, kami mengapresiasi fokus terhadap ekonomi digital dan kami sepakat. Namun pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk sembako murah, untuk prakerja dan lain sebagainya itu sangat tidak menggunakan kekuatan teknologi digital. Kami menawarkan satu kartu super sakti yang ada di dompet masing-masing, yaitu eKTP yang bisa menyelesaikan 3 permasalahan tersebut sekaligus. Dan ini sudah dicoba kemarin pada acara Young Entrepreneur Summit oleh ilmuwan-ilmuwan ITB. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya adalah ini dalam satu berita bahwa neraca dagang Republik Indonesia masih tekor. Bapak menyatakan bodoh banget kita. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang membuat kami terenyuh. Bahwa sekarang kita defisit neraca perdagangan minus 8 miliar dolar. Dengan RRC kita minus 18 miliar dolar. Kita bangga dengan perkembangan e-commerce, dengan perkembangan teknologi digital dan unicorn yang Bapak sebut. Tapi kita dibanjiri produk-produk dari luar negeri. Saya juga terenyuh bahwa impor migas yang menjadi bagian terbesar ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain. Oleh karena itu pertanyaan saya, strategi Bapak seperti apa untuk membalikkan neraca perdagangan kita sehingga kita bisa jaya seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya yang bisa menjadi pengekspor bukan hanya pengimpor dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa-apa harus impor. Terima kasih. Baik, waktu habis. Bersiap. Ditahan dulu. Bersiap kepada Bapak Joko Widodo dan juga Pak Maruf Amin untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saya kira data terbaru yang harus saya sampaikan kepada Bapak, tahun 2018 memang neraca kita defisit kurang lebih 8 miliar US dollar. Tetapi pada kuartal pertama tahun ini, coba dilihat, defisit kita turun 0,67 miliar dolar. Artinya usaha kita mati-matian untuk menekan defisit neraca perdagangan ini bukan main-main. Apa yang ingin kita lakukan ke depan? Substitusi barang-barang impor itu harus dikerjakan di Indonesia. Petrochemical, ini harus industrinya harus ada di Indonesia karena terbesar impor kita ada di situ. Kemudian minyak dan gas. Kita telah mulai membangun refinery. Dan dengan pembangunan ini
ke depan saya yakin bahwa defisit ini akan bisa kita hilangkan. Memang kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri. Oleh sebab itu, ke depan tadi sudah saya sampaikan bahwa industrialisasi, hilirisasi ini menjadi kunci dan itu harus kita paksa dengan kebijakan. Kita juga sudah melakukan pembatasan, yaitu setiap ekspor produk-produk yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus pakai LC. Ini untuk membatasi agar tidak terjadi transfer pricing antara kita dengan pembeli-pembeli yang ada di luar. Dan kita harapkan dengan cara-cara ini, tapi ini memang memerlukan waktu. Percayalah, tidak mungkin balik tangan Waktu langsung habis, selesai. Bapak. Baik, Harap tenang dulu. silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Ya, tentunya kami melihat bahwa ujungnya itu apa yang dirasakan masyarakat. Dengan defisit perdagangan yang terus kita hadapi sekarang, tentunya yang Februari datanya kami miliki, defisitnya turun karena juga impornya turun. Dan impor turun yang apa? Adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi kita. Ini justru malah mengkhawatirkan kita. Tapi kita kembali ke poin utama, bahwa kalau kita mengalami defisit neraca perdagangan dan kita buka pintu impor sebesar-besarnya, mestinya harga-harga bahan pokok kita itu terjangkau, murah. Mestinya harga energi yang dikeluhkan sekarang oleh ibu-ibu di seluruh wilayah Indonesia, bahwa saya selalu tanya, harga listrik turun atau naik? Naik. Bagaimana dengan harga-harga bahan pokok? Turun atau naik? Naik. Belanja murah atau mahal? Mahal. Nah, ini tidak terselesaikan dengan kebijakan perdagangan kita. Saya bersama Pak Prabowo memiliki strategi yang kita sebut sebagai big push strategi, strategi dorongan besar. Kita kembangkan bagaimana swasembada pangan. Swasembada pangan ini kita dorong proses-proses produksi kita, pupuk dilancarkan, para petani bisa mendapatkan bibit, bisa mendapatkan obat-obatan yang murah, dan stop impor saat panen. Untuk energi, kita harus bangun biofuel. Kita punya 10 juta hektar lahan rusak, lahan terlantar kita bangun. Sehingga apa yang terjadi, Ibu Mia di Tegal mengeluh bahwa biaya tagihan listriknya tadinya 300-400 ribu, sekarang sudah di atas 1 juta. Ini yang harus kita selesaikan. Bersama Prabowo Sandi kita akan turunkan harga listrik, kita akan pastikan harga-harga sembako murah tanpa usaha menerbitkan kartu-kartu baru. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya. Oke, para pendukung harap tenang terlebih dahulu. Para pendukung harap tenang terlebih dahulu. Baik, berikutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 untuk menanggapi kembali, waktunya 2 menit dimulai saat menanggapi. Silakan Bapak. Saya kira seperti tadi disampaikan Bapak bahwa ingin menggunakan biofuel itu sudah kita lakukan dan sudah kita mulai dengan yang namanya B20 yang sebentar lagi akan kita naikkan lagi menjadi B50 yang akan sebentar lagi nanti juga akan kita naikkan lagi menjadi B100 sehingga impor minyak kita menjadi berkurang. Cara-cara ini sudah kita mulai kita lakukan, tetapi sekali lagi ini ekonomi makro, bukan ekonomi mikro, yang sekali bangun langsung bisa jadi. Nggak bisa juga seperti Bapak tadi sampaikan, ini ibu ini mengelola ekonomi makro, agregat produksi itu bukan hanya orang per orang seperti itu, jadikan patokan, nggak bisa. Tidak bisa. Kita harus ngerti bahwa yang namanya ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan sekali lagi. Ini harus kita ngerti. Bukan ekonomi mikro yang kita bicarakan ini ekonomi negara. Jadi sangat berbeda sekali. Kita harus ngerti dari sisi supply, dari sisi demandnya secara garis besar seperti apa, harus
betul-betul harus memakai angka-angka yang didasarkan dari data-data dan dari survei-survei. Tidak mungkin kita melakukan kebijakan hanya berdasarkan 1 atau 2 orang atau 3 orang yang menyampaikan keluhan kepada Bapak. Dan itu sering Bapak sampaikan sebagai contoh-contoh terus-menerus. Saya kira dalam mengelola ekonomi makro tidak bisa seperti itu menurut saya. Pengalaman saya tidak bisa seperti itu. Cukup Bapak, masih ada waktu? Mau ditambahkan? Baik. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah para pendukung. Cukup? Cukup, Harap baik. tenang, cukup. Para pendukung, cukup. Sudah kita saksikan bersama debat terbuka antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan segmen berikutnya debat terbuka sesi ketiga dan sesi keempat akan dipandu oleh rekan saya Tommy Restanto. Jadi tetaplah bersama debat kelima Capres Cawapres Pemilu 2019. Yang berbahagia, Anda masih menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kita sudah sampai di segmen 5, masih ada ronde debat terbuka dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan Bapak-Bapak, kami ingatkan kembali bahwa di sesi ini waktunya 8 menit, 2 menit untuk bertanya, kemudian 2 menit untuk menjawab dan 2 menit untuk menanggapi. Kami nanti akan memberikan informasi jika waktunya sudah habis. Dan untuk sesi ini, pertama kami berikan kepada pasangan nomor urut 02 untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Pertama-tama saya mungkin memohon maaf kepada Bapak Presiden Pak Jokowi karena nama-nama seperti Ibu Mia, Ibu Nurjana adalah tokoh-tokoh yang saya temui dalam 1.550 kunjungan kami. Dan secara agregat itu yang disampaikan mereka bahwa ibu-ibu kita itu mengeluh bahwa harga-harga bahan pokok mahal. Dan ini merupakan fakta. Mungkin di atas kertas, di atas meja yang kita semua terima, angkanya baik-baik saja. Tapi itu yang tidak saya temui begitu saya mendengar masyarakat. Masyarakat menginginkan suatu perubahan pengelolaan ekonomi. Seandainya ekonomi dikelola dengan baik, tidak mungkin Bapak Prabowo dan saya bisa mendapatkan dukungan begitu besar dari masyarakat. Tapi pertanyaan kami adalah sebuah surat yang disampaikan kepada kami. Intinya surat ini berbunyi, saya memohon dengan sangat bila kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada Bapak Prabowo menjadi pemimpin negeri ini dan Pak Sandi, tolong Bapak tolak holding BUMN sektor penerbangan bagi kami karyawan perusahaan. Kami terancam terlempar dari status BUMN dan meresahkan kami dan keluarga kami. Besar harapan kami kepada Bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala meluangkan keberkahan rezeki, kesehatan, dan kami titip nasib bangsa kami. Saya juga diberi uang 350.000 oleh karyawan tersebut. Begitu saya boarding pesawat menuju dari Palembang menuju Lampung. Pertanyaannya, strategi Bapak, karena banyak sekali sekarang BUMN merasa ada keresahan, kebingungan. Serikat Pekerja menemui kami bahwa mereka merasa BUMN dipolitisasi demi kepentingan penguasa. Bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan BUMN sebagai world class company? Terima kasih. Waktunya habis. Langsung bisa dijawab, silakan 2 menit. Ya, saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, yang karya-karya, kemudian holding yang berkaitan dengan migas akan kita holdingkan, kemudian holding yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, dan juga yang berkaitan dengan perdagangan dan yang lain-lainnya. Artinya nanti akan ada holding-holding yang di atasnya akan ada super holding. Oleh sebab itu, Mohon maaf, pendukung. oleh sebab itu, BUMN kita ke depan harus berani keluar dari kandang untuk menjadi pionir ke luar negeri, membuka
pasar, membuka jaringan-jaringan, membuka networking, sehingga swasta nanti bisa masuk dan mengikuti mereka. Dengan kekuatan holding-holding yang besar seperti itu, kita juga akan lebih mudah mencari capital, mencari modal. Dan kita tahu, sudah mulai perusahaan karya-karya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Timur Tengah, baik berupa infrastruktur, baik berupa perumahan, dan juga pabrik Inka kita juga telah mengekspor kereta api ke Bangladesh dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau semua ini kita lakukan, swasta ikut di belakangnya, inilah yang namanya Indonesia Incorporation. Dan dengan itu yang kecil-kecil juga akan ikut di belakangnya lagi, sehingga ketarik semuanya, ekonomi kita akan menjadi besar apabila kita melakukan yang tadi saya sampaikan. Waktunya habis, Pak Joko Widodo. Sekarang giliran pasangan nomor urut 02 untuk menanggapi. Silakan. Pak Joko Widodo apa mengerti dan paham apa yang terjadi di BUMN kita. BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Tetapi kita sekarang melihat bahwa benteng-benteng itu goyah. Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu Bloomberg membuat satu studi tentang penerbangan, break even point penerbangan, yaitu berapa kursi yang harus diduduki oleh penumpang tiap pesawat agar penerbangan itu bisa untung. Untuk penerbangan Jepang kurang lebih 60% ANA. Untuk Garuda Pak, ini Bloomberg, baru bisa untung kalau penumpangnya 120%. Berarti tidak bisa untung-untung kalau begini terus pengelolaannya. Jadi mau bikin holding yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik, begitu Pak. Ini yang kami sangat risau, bahwa BUMN kita, kebanggaan kita, Pertamina semua, yang seharusnya jadi national champion, world champion, sekarang moral jatuh, tidak tahu masa depannya bagaimana, selalu dikalahkan dengan perusahaan asing. Kenapa bisa swasta lebih hebat daripada Garuda? Padahal ini airspace itu adalah aset bangsa kita, itu adalah aset ekonomi. Kenapa kita biarkan aset ekonomi ini dinikmati oleh orang lain? Flag carrier kita, kebanggaan kita, Garuda yang kita lahirkan dalam perjuangan kita, kok kita biarkan morat-marit seperti sekarang? Saya kira demikian. Kuncinya kita ingin BUMN menjadi penyangga ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja, memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi poin kami. Waktunya habis. Pak Sandi dan Pak Prabowo. Cukup para pendukung. Terima kasih. Sekarang giliran paslon nomor urut 01 untuk menanggapi. Besok Bapak boleh cek berapa setoran dividen BUMN ke APBN kita, naik atau turun. Yang kedua, juga kita tahu perusahaan-perusahaan besar yang mengelola Blok Rokan, Blok Mahakam, sekarang sudah diambil oleh Pertamina. Freeport yang dulu hanya 9% kita diberikan, sudah diambil alih oleh Inalum dengan mayoritas 51,2%. Artinya BUMN kita mampu melakukan akuisisi seperti itu. Kalau kita masih ragu terhadap BUMN kita, kalau kita masih ragu dalam pengelolaan BUMN kita, bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengambil, mengelola blok-blok besar yang tentu saja ini memerlukan uang yang sangat besar. Dan nyatanya kita dipercaya. Kalau kita selalu memandang segala sesuatu dengan pesimis, tidak ada negara maju dimanapun kalau rakyatnya pesimis, nggak akan mungkin. Tidak ada negara maju dimanapun akan maju kalau rakyatnya nggak optimis.
Bahwa ada tantangan, bahwa ada masalah, bahwa ada problem, itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya tidak mau membuka masa lalu BUMN, tetapi memang ada 1, 2, 3 yang salah kelola. Itulah yang perlu kita perbaiki dan perlu kita kerjakan. Bukan menyalahkan mereka, saya tidak mau menyalahkan mereka, tapi saya ingin mencari solusi, mencari jalan keluar bagi BUMN kita agar lebih baik. Waktunya habis, Pak Jokowi. Ya, demikian Baik, tadi debat terbuka sesi ketiga. Kita akan langsung masuk ke debat sesi yang keempat. Untuk itu kami persilakan untuk pasangan nomor urut 01, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin untuk memberikan pertanyaan. Waktunya 2 menit, silakan. Maaf Pak, ini nanti yang bertanya adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin, tapi saya ingin menyampaikan saja bahwa tadi saya bertanya mengenai pengembangan e-sport Mobile Legends di Indonesia. Saya sebenarnya mau cerita mengenai PUBG, Dota, dan lain-lain. Tetapi karena jawaban Bapak tadi pertanian, saya jadi kok nggak sambung, tapi ya nggak apa-apa, maaf. Tapi sekarang yang ingin bertanya Pak Kiai Ma'ruf Amin, saya silahkan. Ya. Pak Prabowo, Pak Sandi, Bapak mengatakan 1% elit menguasai terlalu banyak aset. Dari sisi kekayaan Pak Prabowo dan Pak Sandi ini mungkin juga termasuk di antara elit itu. Mungkin, ya. Ya. Selama pemerintahan Pak Jokowi JK, ketimpangan sosial turun, terbukti dengan koefisien Gini yang membaik menjadi 0,38. Angka kemiskinan juga menurun dan pengangguran juga yang terendah dalam sejarah program-program sosial yang meluas. Dan sertifikasi tanah bagi rakyat diberikan secara masif. Pertanyaannya, bagaimana konsep Bapak dalam mendukung pemerataan? Waktunya masih ada, Pak Cukup, Ma'ruf? pertanyaannya sudah cukup. Baiklah, bisa langsung dijawab oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi. Silakan, waktunya 2 menit. Terima kasih. Saya selalu di mana-mana mengatakan saya bagian dari 1% itu, Pak. Saya tidak pernah menutupi. Tapi saya mengatakan saya bagian dari 1% yang mengerti tanggung jawab saya untuk negara, bangsa, dan rakyat. Saya siap, jangankan harta, kekayaan saya, jiwa dan raga saya siap berikan untuk rakyat dan bangsa saya. Jadi jangan dipermasalahkan. Saya yang selalu katakan saya bagian dari 1%, tapi saya 1% yang cinta tanah air, saya 1% yang patriotik, saya 1% yang selalu membela rakyat Indonesia. Nah, kembali yang Bapak tanyakan, bagaimana pemerataan? Pemerataan yang paling utama adalah kita harus menciptakan lapangan kerja. Kita harus tingkatkan produktivitas. Kita harus menginvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan. Kita harus investasi. Rakyat kita harus mendalami sains, teknologi, engineering, mathematics. Kita harus bersaing dengan negara lain. Itu pemerataan. Kita harus intervensi. Di mana ada kelaparan, kita harus intervensi. Kita ingin memberi susu dan makan pagi di seluruh sekolah-sekolah dasar Republik Indonesia. Kalau perlu di sekolah sampai SMP, SMA. Ini sudah dilaksanakan dan sudah akan dilaksanakan oleh Saudara Anies Baswedan di DKI. Sudah kita beri susu dan nanti akan kita beri makan pagi di SD-SD di mana banyak orang yang kurang beruntung. Menurut studinya Gubernur DKI, 1 dari 3 anak di ibu kota Republik ini tidak makan pagi, Pak. Mereka ke sekolah tidak makan pagi karena kurang mampu. Ini cara salah satu pemerataan. Waktu sudah habis. Waktunya saya habis. punya banyak lagi yang itu. Cukup. Baik, pendukung mohon tenang. Baik, tenang, tenang. Sekali lagi kami peringatkan untuk tenang.
Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 01 untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa itu akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu salah satu untuk pemerataan. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki yang namanya dana desa. Kita telah mentransfer sampai 2019 ini 257 triliun dana ke desa-desa, ke 74.900 desa yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini untuk pemerataan. Dan dana desa ini dikerjakan, selalu saya sampaikan, bahwa beli bahannya harus dari desa itu, beli materialnya harus dari desa itu, pekerjanya yang mengerjakan jalan, yang mengerjakan jembatan, yang mengerjakan embung, yang mengerjakan irigasi, semuanya dari desa itu. Sehingga pemerataan, perputaran uang 257 triliun itu betul-betul berada di desa itu. Dan yang ketiga, kita juga telah melakukan yang namanya program Keluarga Harapan PKH, di mana yang memang rakyat yang belum mampu kita injeksi agar mereka bisa memiliki, anak-anaknya memiliki gizi yang baik, mereka bisa sekolah, dan juga pembagian kartu Indonesia Sehat, sehingga kalau mereka sakit, mereka tidak terbebani oleh biaya-biaya rumah sakit, serta kartu Indonesia Pintar, sehingga anak-anak mereka bisa sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan nanti akan kita teruskan dengan KIP kuliah. Subsidi pupuk, subsidi bunga kur, ini dalam rangka juga pemerataan yang ingin kita kerjakan. Waktunya habis, Pak Jokowi. Selanjutnya, paslon nomor urut 02 bisa kembali menanggapi. Pengalaman saya di DKI, salah satu yang paling sulit menurunkan angka kemiskinan yang kita sebut sebagai keraknya kemiskinan adalah bagaimana kita memiliki data yang bisa terverifikasi dan tervalidasi. Basis data terpadu yang terus dimutakhirkan haruslah menjadi acuan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa dengan program Big Data Nasional, dengan EKTP kita akan mampu untuk hadirkan Single Identification Number, by name, by address. Nama dan alamat di mana kemiskinan itu ada bisa kita ketahui. Kita bisa bidik dengan program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat. Alhamdulillah, waktu kami bertugas di DKI, kemiskinan bisa kita turunkan, dan salah satu juga yang kita berhasil lakukan adalah tingkat pengangguran yang turun sejumlah 20.000. Kuncinya bagi kami adalah harga pangan. Begitu harga pangan bisa diturunkan, dan walaupun petani juga pasti akan sejahtera, yang akan terjadi adalah tingkat kemiskinan juga akan turun. Berikutnya, lapangan kerja. Prabowo Sandi berkomitmen 15 juta lapangan kerja baru akan diciptakan melalui revitalisasi sektor pangan, sektor energi. Kita ingin juga manufaktur kita kembangkan. Kita melihat banyak sekali sektor-sektor perumahan juga bisa menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan baru. Gerakan OKOC mentargetkan 2 juta pengusaha baru yang akan membuka lapangan kerja. Rumah siap kerja untuk anak muda. Anak muda kita banyak yang nganggur. Kita ingin 61% daripada total pengangguran kita, anak-anak muda ini mendapatkan link and match melalui rumah siap kerja. Kami kaget bahwa Instagram Rumah Siap Kerja baru saja di launching mendapatkan begitu banyak sambutan antusias dari anak-anak muda yang ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu bisa tercapai pemerataan yang kita harapkan. Terima kasih. Waktunya habis, Pak Sandi. Ya, 4 sesi debat terbuka telah usai. Sekarang boleh bagi para pendukung untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, meski debat terbuka sudah selesai, namun di sesi selanjutnya, di segmen penutup kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam debat kelima Capres-Cawapres
Pemilu 2019. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Dan ingat lagi, ini adalah kesempatan terakhir. Karena besok sudah masuk masa tenang, kita masuk ke kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu untuk menyampaikan pernyataan penutup bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah 4 menit. Dan akan dimulai ketika pasangan calon berbicara. Dan kami akan mengingatkan jika durasi masih tersisa ataupun sudah habis. Dan berdasarkan hasil undian yang sudah dilakukan, kesempatan pertama untuk menyampaikan pernyataan penutup kami berikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktunya 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami yakin bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud melalui upaya-upaya nyata dalam pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Reformasi struktural kita sudah mulai sejak 98. Tapi reformasi yang lebih substantif, lebih bisa kita rasakan sejak 2014. Mengapa? Karena Jokowi JK telah banyak melakukan hal. Membangun infrastruktur, mengembangkan kebijakan di dalam investasi, sehingga memperoleh predikat investment grade. Dan di bidang sosial sudah mengembangkan jaminan sosial dan bansos, bantuan sosial. Tetapi pekerjaan memang belum selesai. Karena itu kami, Jokowi Ma'ruf, akan meneruskan upaya-upaya itu untuk menuju Indonesia maju. Apabila kami diberikan kepercayaan, amanat untuk memimpin bangsa ini, kami akan melakukannya dengan baik dan kami yakin kami bisa. Mengapa kami yakin? Karena kami hafizun alim, bisa menjaga bangsa ini dan mengerti apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kenapa kami yakin? Karena kami adalah qawiyun amin, kuat dan juga bisa dipercaya. Kenapa kami yakin? Karena kami berpengalaman. Selanjutnya teruskan oleh Pak Jokowi. Untuk menjadi negara maju sebagai sebuah negara besar, tentu tantangan yang kita hadapi juga besar. Tetapi kita wajib bersyukur. Kita jangan kufur nikmat. Inflasi yang turun terjaga. Inflasi pangan yang rendah. Tingkat pengangguran yang terus turun. Kemiskinan yang juga sudah 1 digit. Ini wajib kita syukuri. Kita tidak boleh takut terhadap tantangan dan kesulitan-kesulitan. Harus kita hadapi. Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Seringkali ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan pesimis, jangan mudah menyerah, optimis. Kita harus selalu optimis. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, ajak teman, ajak saudara-saudara kita, ajak kawan-kawan kita, ajak tetangga-tetangga kita, untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara tanggal 17 April 2019, 4 hari lagi, untuk menggunakan hak pilih kita. Dan saya dan Pak Kiai Ma'ruf Amin menjamin persahabatan dan silaturahmi saya dan Pak Kiai dengan Pak
Prabowo dan Pak Sandi Waktu Anda habis, Bapak. tidak Bapak. pernah putus. Baik. Kita semuanya Waktu sebagai Anda anak habis, bangsa jangan saling Bapak. membenci dan bermusuhan. Waktu Kita semuanya habis, satu Bapak. Indonesia. Baik, Para pendukung harap tenang. Para pendukung tenang dulu. kesempatan terakhir kita berikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya sama 4 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Allah Subhanahu wa taala sudah begitu baik kepada Prabowo Sandi. Kami juga berterima kasih kepada Indonesia yang luar biasa memberikan keluasan kepada kami. Oleh karena itu kami berkomitmen berdua untuk tidak mengambil gaji serupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini. Kami akan memberikannya kepada negara, kaum yatim, kaum duafa. Kami juga meyakini insya Allah, Allah yang maha membolak-balikan hati akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Bagi kami saatnya tentukan pilihan terbaik buat masa depan kita. Masa depan anak-anak cucu kita. Kami bertekad menghadirkan pemerintahan yang kuat. Saatnya kita ajak ke kerabat-kerabat kita, sahabat ke TPS. Karena TPS singkatan adalah tusuk Prabowo Sandi. Mau cari kerja gampang? Tusuk Prabowo Sandi. Mau pemerintahan bersih? Tusuk Prabowo Sandi. Mau harga-harga beras bahan pokok murah terjangkau? Ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau harga listrik turun? Ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau tenaga medis pasien ingin BPJS diperbaiki? Tusuk Prabowo Sandi. Guru honorer mau kesejahteraan dan status lebih baik? Tusuk Prabowo Sandi. Anak muda mau mendapatkan lapangan kerja? Tusuk Prabowo Sandi. Mau PKH kita tingkatkan menjadi PKH plus? Tusuk Prabowo Sandi. Petani ingin mendapatkan pupuk lebih baik? Tusuk Prabowo Sandi. Stop impor saat panen? Tusuk Prabowo Sandi. BUMN kuat sebagai benteng ekonomi? Tusuk Prabowo Sandi. Rabu 17 April, mari kita ke TPS untuk tusuk Prabowo Sandi. Terima kasih, your turn bro. Jadi dalam kesempatan ini menjawab sebagai penutup, hanya untuk keterangan bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden. Dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri sebagai Ketua Umum HKTI. Dan itu ada rekaman, semuanya ada. Dan alhamdulillah itu sudah digolkan. Dan itu adalah hak rakyat. Dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi. Itu adalah hak rakyat di desa. Kemudian juga dengan klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan, karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Tetapi memang sudah kita mau selesai kampanye ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang mendorong gerakan kami, gerakan kebangkitan rakyat, partai-partai koalisi adil makmur, para ulama. Kami akan hormati dan laksanakan fakta integritas yang kami tanda tangani bersama Ijtimah Ulama. Relawan-relawan, emak-emak semua yang telah memberi uang kepada kita, karena kita tidak mampu memberi uang kepada pendukung-pendukung kita. Dan mereka menitip harapan kepada Prabowo Sandi, para nelayan, para buruh, para tukang ojek, guru-guru honorer, tenaga medis, anak-anak muda dimanapun, Prabowo Sandi akan membela Waktu kalian. habis. Terima kasih. Harap tenang. Harap tenang. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada kedua pasang. Baik Pak Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Maruf Amin,
Subianto dan juga Bapak Sandiaga Uno. Dengan pernyataan penutup dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 dan 02 menuntaskan debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019.